иностранных дел Исламской Республики Иран Джавад Зариф прямо вот ровно эту версию изложил, обвинив Соединенные Штаты, по сути дела. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengomentari kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat telah memperburuk keselamatan penerbangan Iran. Lavrov menjelaskan negara-negara yang disanksi oleh Washington tidak menerima suku cadang termasuk penerbangan. Jika suku cadang tidak tersedia, maka dapat menurunkan tingkat keselamatan. Padahal Iran adalah pembeli utama helikopter Amerika di bawah pemerintahan Shah sebelum revolusi Islam tahun 1979. Sanksi yang diterapkan selama beberapa dekade telah mempersulit Iran mendapatkan suku cadang dari Washington. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Raisi saat kecelakaan berjenis Bell 212. Helikopter yang diproduksi oleh Bell Textron di Texas ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Ex-Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif sebelumnya juga menyalahkan Amerika atas kecelakaan yang menewaskan Raisi. Pasalnya, Washington menjatuhkan sanksi terhadap penjualan industri penerbangan ke Iran. Sanksi tersebut pada akhirnya membuat Iran kesulitan memelihara fasilitas penerbangan. Namun terkait penyebab pasti jatuhnya helikopter, Iran saat ini masih melakukan investigasi. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Джавад Зариф прямо вот ровно эту версию изложил, обвинив Соединенные Штаты, по сути дела, в том, что вводя санкции, которые включают в себя запрет на поставку запчастей для американской авиационной техники, они подвергают риску жизни людей. Американцы от этого открещиваются, но на самом деле ведь и в других странах, против которых Соединенные Штаты объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной. Поэтому заклинание, которое мы все время слышим от Запада, что санкции, которые они применяют, нацелены на то, чтобы исправить поведение властей соответствующих стран и не затрагивают интересы простых граждан, эти заклинания ложь, очевидная, откровенная. И лишний раз подтверждает, что полная ненадежность, недоговороспособность западных партнеров в любой сфере, торговой, экономической, инвестиционной, финансовой, она уже стала притчей во языцах и проявляется повсюду и везде. Так же, как проявляется, между прочим, если уж говорить об Norwegia menjadi negara Eropa pertama yang menyatakan siap menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Penangkapan dilakukan jika surat perintah sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Dalam pernyataan resminya pada Selasa 21 Mei, Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan pihaknya sangat patuh terhadap pengadilan yang bermarkas di Belanda. Sebagai negara anggota ICC, Norwegia wajib menangkap Netanyahu jika pemimpin Israel tersebut menginjakkan kaki di sana. Dilansir Anadolu Agency, Eide membenarkan bahwa Netanyahu berisiko diekstradisi jika mengunjungi Norwegia. Setelah ditangkap, Netanyahu akan diserahkan ke Den Haag untuk selanjutnya diadili pengadilan. Eide berharap negara anggota ICC lainnya juga berani menangkap Netanyahu saat mengunjungi negara mereka. Sebelumnya, Kepala Jaksa ICC Karim Khan resmi mengajukan permohonan surat penangkapan terhadap sejumlah pemimpin Israel dan Hamas. Pemimpin Israel yang dimaksud adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Mereka dituduh bertanggung jawab atas kejahatan perang di Gaza. Sementara petinggi Hamas termasuk Yahya Sinwar dituduh bertanggung jawab atas aksi pembunuhan, kekerasan seksual, dan penyiksaan sandera. Insiden jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dianggap janggal.
Pasalnya, 2 helikopter lain yang ikut dalam rombongan tetap selamat meski menerjang cuaca buruk. Kejanggalan itu diungkap oleh mantan analis Pentagon Michael Maloof dikutip dari Sputnik pada Rabu 22 Mei. Dalam program The Critical Hour on Monday, ia bertanya-tanya, mengapa helikopter yang jatuh adalah yang ditumpangi Raisi? Jika penyebabnya kabut tebal, maka 2 helikopter lainnya kemungkinan juga bernasib sama. Diketahui Presiden Iran bersama sejumlah pejabat terbang di atas provinsi Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei kemarin. Mereka melalui wilayah yang berbatasan dengan Azerbaijan, sekutu dekat Israel. Zionis telah membantah terlibat dalam kasus kecelakaan helikopter dan kematian Raisi. Namun, Maloof memberi catatan bahwa Israel punya sejarah dugaan keterlibatan dalam operasi rahasia di Iran, termasuk dalam kasus pengeboman jaringan pipa hingga pembunuhan ilmuwan nuklir. Namun terkait penyebab pasti kecelakaan helikopter Raisi, Iran masih melakukan investigasi. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam insiden kecelakaan adalah buatan Amerika Serikat berjenis Bell 212. Model ini diperkenalkan pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir diproduksi tahun 1998. Dilansir Al Arabiya, Bell 212 dapat membawa maksimal 15 orang termasuk pilot. Helikopter ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam dengan jangkauan 400 km. Iran membeli helikopter Bell 212 di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Namun negara ini harus berjuang mempertahankan armadanya yang menua di udara. Pasalnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika telah mempersulit Iran untuk mendapatkan suku cadang. Menurut Fly Global, Iran masih mengoperasikan 10 helikopter Bell 212 pada tahun 2023. 2 unit digunakan oleh Angkatan Udara, sementara sisanya digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah pesawat tempur F-5 yang dibeli dari Amerika 4 dekade lalu. Terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi, ada banyak spekulasi yang muncul. Mulai dari cuaca buruk, usia helikopter yang tua, hingga dugaan sabotase Israel. Namun, Iran masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Dugaan keterlibatan Israel dalam jatuhnya helikopter Presiden Iran, Ebrahim Raisi, tengah ramai dibicarakan. Jika dugaan tersebut benar, maka Iran diprediksi akan membalas Israel dengan respons yang sangat besar. Hal itu diungkap oleh mantan analis Pentagon Michael Maloof dikutip dari Sputnik pada Rabu 22 Mei. Dalam program The Critical Hour on Monday, ia heran mengapa helikopter yang jatuh adalah yang ditumpangi Raisi. Jika penyebabnya adalah kabut tebal, maka 2 helikopter lainnya kemungkinan juga bernasib sama. Diketahui Presiden Iran bersama sejumlah pejabat terbang di atas provinsi Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei kemarin. Mereka melalui wilayah yang berbatasan dengan Azerbaijan, sekutu dekat Israel. Zionis telah membantah terlibat dalam kasus kecelakaan helikopter dan kematian Raisi. Namun, Maloof memberi catatan bahwa Israel punya sejarah dugaan keterlibatan dalam operasi rahasia di Iran, termasuk dalam kasus pengeboman jaringan pipa hingga pembunuhan ilmuwan nuklir. Namun terkait penyebab pasti kecelakaan helikopter Raisi, Iran masih melakukan investigasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.